Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kan kita bahas tentang Pegadaian yang merupakan bagian dari lembaga keuangan dan di saat ini Pegadaian dapat kita ketahui merupakan eh, perusahaan Perum Pegadaian yang dimiliki oleh BUMN Badan Usaha Milik Negara. Kalau kita lihat dalam Pegadaian sendiri ini tidak asing lagi bagi kita bahwa Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan yang membantu masyarakat dalam hal menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam bidang keuangan bagi masyarakat maupun pelaku usaha atau UMKM untuk mendapatkan modal dan dengan cara menggadai barang bergerak untuk digadaikan ke Pegadaian eh, dan nantinya akan mendapatkan eh, modal ataupun uang dari barang yang digadaikan. Kalau kita lihat dalam Pegadaian itu sendiri, Pegadaian merupakan perusahaan yang begitu lama, yang sudah eksis dan sudah ada di berbagai daerah dan malahan dalam satu kota atau kabupaten memiliki cabang-cabang Pegadaian yang hampir di setiap kecamatan eh, cabang-cabang dari Pegadaian itu sendiri untuk menjangkau masyarakat agar memudahkan dalam proses eh, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Kalau kita dalam konteks teori itu sendiri, di sini akan kita bahas tentang pengertian dari Pegadaian itu, baik itu status hukum Pegadaian, kepengurusan Pegadaian, pengawasan Pegadaian, dan tujuan dan manfaat Pegadaian. Kalau kita lihat di sini, Pegadaian, pengertian dari Pegadaian itu, Pegadaian adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yang segala aktivitasnya berawal dari kebutuhan masyarakat terhadap sistem yang berjalan di Pegadaian tersebut. Jadi kalau kita sudah jelaskan di awal tadi, dia merupakan perusahaan yang mencari keuntungan, yang merupakan bagian dari lembaga keuangan itu sendiri, eh, dan cakupannya mulai dari masyarakat menengah ke bawah sampai menengah ke atas. Kalau kita lihat dalam pengertian Pegadaian sendiri, dapat kita artikan adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa sistem gadai. Ya, jadi segala sesuatu barang bergerak yang menjadi objek untuk digadaikan kepada perusahaan Pegadaian itu sendiri. Kalau kita lihat dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan uh, atau kita dengan POJK nomor 31 garis miring POJK titik 05 garis miring 2016 tentang usaha Pegadaian. Di sini dapat dijelaskan bahwa gadai adalah suatu hak yang diperoleh perusahaan atas barang yang bergerak yang diserahkan oleh nasabah sebagai jaminan atas pinjamannya. Ya, dengan demikian, perusahaan memiliki wewenang untuk menerima kembali apa yang telah dipinjamkan kepada nasabah berdasarkan perjanjian atau kesepakatan tertentu, sehingga nasabah sendiri memiliki hak yang sama untuk menerima kembali barang yang telah digadaikan kepada perusahaan dalam keadaan utuh seperti mana mestinya. Jadi setiap barang yang digadaikan tentunya nantinya apabila melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan dengan waktu yang telah ditentukan, maka akan dikembalikan dalam bentuk barang yang untuk kecuali kalaupun nasabah tidak mampu
membayarnya, maka sesuai dengan perjanjian, barang yang digadaikan bisa saja dilelang untuk menyelesaikan masalah utang piutang antara nasabah dengan pegadaian itu sendiri. Di sini kita lihat bahwa pengertian gadai yang ada dalam syariah ini agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam hukum positif. Sebab pengertian gadai yang tercantum dalam Workbook atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah satu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan pada orang-orang yang berpiutang lainnya dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya mana harus didahulukan. Ini yang tercantum dalam pasal 1150 KUH Perdata. Kalau kita lihat dalam pasal 1150 KUH Perdata tersebut, eh, dapat kita artikan bahwa gade itu adalah suatu hak yang diperoleh seorang kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh seorang debitur atau orang lain atas namanya dan dan memberi kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dengan mendahulukan dirinya daripada kreditur. Jadi kreditur lainnya dengan kekecualian mendahulukan pembayaran biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan. Jadi proses pegadaian ini dimulai dengan nasabah mengajukan pinjaman, yang kemudian diikuti oleh penilaian barang yang akan digadaikan untuk menentukan jumlah pinjaman yang dapat diberikan. Ya, bisa saja dalam pegadaian itu biasanya kita ketahui bahwa di pegadaian itu menggadai emas, ya, perhiasan yang dimiliki oleh nasabah untuk digadaikan sesuai dengan berapa nominal emas dan juga ditentukan eh, berapa keinginan dari pinjaman yang diinginkan oleh nasabah tersebut. Setelah nilai barang ditentukan, nasabah dan pegadaian akan menandatangani perjanjian yang mencakup jumlah pinjaman, suku bunga, dan jangka waktu pengambilan. Jadi setelah perjanjian disetujui, dana pinjaman akan segera disalurkan. Kalau kita lihat dalam pegadaian, itu diatur dalam Otoritas Jasa Keuangan melalui peraturan yang bertujuan melindungi hak-hak nasabah, maka nasabah wajib membayar angsuran dan bunga sesuai dengan perjanjian serta menjaga kondisi barang yang digadaikan. Sebaliknya, nasabah memiliki hak untuk mengambil kembali barang tersebut setelah melunasi pinjaman, serta mendapatkan informasi yang jelas mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku. Kalau kita lihat dalam status hukum pegadaian, ini terdapat 3 bentuk badan usaha pegadaian yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang pertama itu perusahaan umum, Perum Pegadaian, yang selama ini kita lihat di Perum Pegadaian, ya, milik BUMN, Badan Usaha Milik Negara, yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang perusahaan umum atau Perum Pegadaian. Jadi Perum Pegadaian ini memiliki status hukum sebagai badan hukum, ya, badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri BUMN, ya. Jadi Perum Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga pegadaian yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia.
Kalau kita lihat ada Pegadaian Syariah nih ya, unit bisnis Perum Pegadaian yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi Pegadaian Syariah didirikan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional ya, nomor 25 DSN MUI nomor 3 tahun 2002 tentang Rahan dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 84 garis miring PMK 10012 garis miring 2006 tentang perusahaan pembiayaan syariah. Di Pegadaian Syariah beroperasi dengan menggunakan akad-akad syariah seperti akad lahan, ijarah, dan akad lainnya. Selanjutnya ada Pegadaian swasta. Jadi selain Perum Pegadaian dan Pegadaian Syariah, terdapat pula Pegadaian swasta yang berbentuk badan usaha perseroan terbatas atau kita singkat dengan PT dan badan hukum lainnya. Jadi Pegadaian swasta diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 ya, tentang lembaga pembiayaan. Jadi Pegadaian swasta dapat beroperasi dan bersaing dengan Perum Pegadaian dalam memberikan layanan gadai kepada masyarakat. Kalau kita lihat dalam status hukum pegadaian di Indonesia ini diatur secara jelas ya oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 31 POJK 05 2016 tentang usaha pegadaian. Jadi peraturan ini memberikan kerangka hukum yang mendasari operasional pegadaian yang menetapkan hak dan kewajiban baik dalam pegadaian maupun nasabahnya. Di Pegadaian diakui sebagai lembaga keuangan yang sah sehingga beroperasi di bawah pengawasan dan regulasi oleh negara. Kalau kita lihat dalam konteks hukum, Pegadaian memiliki kewajiban untuk mematuhi sejumlah jumlah persyaratan perizinan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Jadi melaporkan seluruh kegiatan keuangannya secara akurat dan transparan, serta mengikuti prinsip tata kelola yang baik agar dapat menjalankan operasional secara efektif. Kalau kita lihat dalam kepengurusan pegadaian, jadi struktur kepengurusan pegadaian khususnya Perum Pegadaian diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 103 tahun 2000 tentang pegadaian. Struktur kepengurusan ini terdiri dari Dewan Pengawas, Direksi dan Kantor Cabang dan Kantor Unit. Kalau kita lihat dalam Dewan Pengawas ini bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan perusahaan yang dilakukan oleh direksi. Jadi Dewan Pengawas Perum Pegadaian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri BUMN selaku pemilik modal. Ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Yang kedua itu direksi strukturalnya. Jadi direksi ini bertanggung jawab atas kepengurusan dan pengelolaan perusahaan sehari-hari. Jadi direksi dipimpin oleh seorang direktur utama dan beranggotakan direktur-direktur lainnya. Jadi anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri BUMN selaku pemilik modal. Ini tertuang juga di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000. Sementara kantor cabang dan kantor unit, ini mana Perum Pegadaian menjalankan kegiatan operasionalnya melalui jaringan kantor cabang dan kantor unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Kantor cabang dipimpin oleh pemimpin cabang, sedangkan kantor unit dipimpin oleh pimpinan unit. Jadi pengelolaan kantor cabang dan unit pegadaian diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan nomor 40 garis miring ke MK titik 06 garis miring 2003 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha Perum Pegadaian. Kalau kita lihat dalam struktur pengelolaan pegadaian syariah dan pegadaian swasta umumnya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan jenis badan usaha masing-masing. Kalau kita lihat dalam pengawasan pegadaian, jadi pengawasan terhadap pegadaian sangat penting ya untuk memastikan bahwa
berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan bahwa operasionalnya tetap transparan, akuntabel, dan efisien. Secara umum, pengawasan Pegadaian dilakukan oleh sejumlah pihak, baik internal maupun eksternal, yang bertugas untuk memastikan perusahaan beroperasi dengan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko secara efektif. Jadi pengawasan internal itu pengawasan internal dalam Pegadaian itu melibatkan kontrol yang diterapkan oleh manajemen dan unit-unit di dalam perusahaan untuk memastikan bahwa operasi perusahaan berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Di pengawasan ini termasuk pemantauan terhadap aktivitas keuangan, operasional, dan kebijakan yang diterapkan oleh Pegadaian. Contohnya, eh, dalam pengawasan internal itu ada unit audit internal, yang kedua adalah sistem pengendalian internal. Sementara pengawasan eksternalnya, jadi selain pengawasan internal, Pegadaian juga diawasi oleh berbagai pihak eksternal yang memiliki peran penting dalam memastikan bahwa perusahaan tidak hanya patuh terhadap aturan, tetapi juga mengolah dana masyarakat dengan cara yang bertanggung jawab. Jadi pengawasan internal itu contohnya OJK, ya, Otoritas Jasa Keuangan, penerbitan obligasi dan instrumen surat utang, ya. Yang ketiga adalah Kementerian BUMN atau badan usaha milik milik negara. Manfaat Pegadaian ini ada bagi masyarakat, ya. Kalau kita lihat dalam Pegadaian menyediakan fasilitas pinjaman dengan proses yang relatif sederhana dan cepat sehingga memudahkan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah untuk memperoleh dana tunai dalam waktu singkat. Jadi kalau kita lihat selama ini bagi masyarakat yang ingin mendapatkan pinjaman, itu biasa kalau kita meminjam ke bank dengan jaminan bergerak seperti BPKB motor atau mobil, itu perlu proses, ya, karena ada survei yang dilakukan oleh bank. Tapi dalam Pegadaian itu sendiri eh, itu tidak begitu rumit, dan di saat kita memerlukan dana, maka di hari itu proses dan pencairan dana itu bisa dilakukan pada hari itu juga, ya. Dan makanya unit-unit dari Pegadaian itu sendiri ada di tingkat kecamatan, ya, untuk memudahkan masyarakat memproses atas kebutuhan baik itu modal maupun keperluan sehari-hari. Nah, yang kedua, itu biaya itu dikenakan oleh Pegadaian seperti biaya sewa modal dan biaya administrasi umumnya lebih terjangkau dibandingkan dengan lembaga keuangan formal lainnya. Yang ketiga, prosedur yang relatif lebih sederhana dan dalam waktu yang lebih cepat, terutama apabila dibandingkan dengan kredit perbankan. Sementara kalau kita lihat manfaat Pegadaian itu dari segi pemerintah, bahwa kehadiran Pegadaian dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat, ya, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh lembaga keuangan formal. Yang kedua adalah Pegadaian dapat berkontribusi dalam memberdayakan ekonomi masyarakat, khususnya golongan menengah ke bawah, melalui penyediaan akses pembiayaan yang mudah dan terjangkau. Yang ketiga itu kegiatan usaha Pegadaian, baik perum Pegadaian maupun Pegadaian swasta, dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara melalui pembayaran pajak dan setoran laba BUMN. Jadi kalau kita lihat dari manfaatnya itu sendiri sangat bermanfaat sekali. Biasanya Pegadaian ini dimanfaatkan oleh masyarakat, ya, dalam memenuhi kebutuhannya. Kita tahu bahwa investasi yang saat ini dilakukan oleh masyarakat seperti adanya penyimpanan berupa emas, ya, atau perhiasan yang dimanfaatkan sebagai investasi oleh masyarakat. Ini tidak saja bisa dijual, tetapi bisa digadaikan di Pegadaian. Dan
dan ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat eh, untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Ya. Biasanya Pegadaian itu banyak dikunjungi di saat-saat yang penting seperti di hari-hari besar agama, gitu ya, di saat anak masuk sekolah, gitu ya. Nah, maka masyarakat memerlukan biaya, memerlukan uang dan supaya barang investasinya tidak terjual, ya, maka dia bisa melakukan uh, gadai, ya, gadai ya, perhiasan ke Pegadaian untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh masyarakat tersebut. Baik, Ananda mahasiswa, itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.